Apalagi dana yang terkumpul itu di atas 1 miliar. Itu bisa dilakukan operasi plastik. Bisa buat menyembuhkan matanya dulu deh. Malah dibuat pakai buat bayar utang salah satunya. Hola netizen yang tercinta, Pratiwi Novianti mengungkapkan kekesalannya terhadap keluarga Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya. Diketahui kisah Agus Salim beberapa waktu lalu tengah viral di media sosial setelah hadir di YouTube Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti pun berinisiatif untuk membantu melalui donasi. Kini Pratiwi Novianti membongkar hasil uang donasi Agus yang diduga bukan untuk pengobatan. Adapun uang tersebut terkumpul mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun uang donasi itu diambil istri Agus 500 juta rupiah, sementara 250 juta rupiah lainnya dibagikan ke keluarga Agus. Pratiwi Novianti mengatakan uang donasi itu diberi ke saudaranya dengan berdalih untuk membayar utang Agus. Bahkan parahnya, dari banyaknya uang donasi tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Agus hanya sebesar 900 ribu rupiah. Kendati begitu, tindakan keluarga Agus ini membuat Pratiwi Novianti kecewa. Pasalnya, ia mati-matian membantu Agus agar mendapatkan uang biaya pengobatan. Namun setelah mendapatkan uang hasil donasi tidak digunakan dengan baik untuk biaya pengobatan Agus. Nah, jadi banyak banget yang nanyain terkait donasi Mas Agus kemarin. Maaf aku baru update karena kemarin pun kita baru ketemu sama beliau untuk menanyakan dan mempertanyakan donasi yang masuk di rekening beliau, karena ini kan dalam pantauan yayasan kami ya guys, itu sebesar kurang lebih 1,5 miliar dan uang keluar itu sebesar 500 jutaan guys. Ke istrinya 250 juta, ke kakaknya Mas Agus 50 juta, dan ke saudaranya 100 juta rupiah. Nah, kita bingung kan, kenapa donasi dikeluarin gitu tanpa seizin dari yayasan, nggak ngomong dulu gitu, apakah itu masih ada atau enggak. Ternyata uang yang di saudaranya itu 100 juta katanya untuk bayar rumah atau utang ya, nggak ngerti deh, bayar 100 juta nggak ada hubungannya, itu untuk donasi pengobatan Mas Agus, kok bisa disalahgunain, aneh ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diduga selewengkan dana donasi, ini sih tuduhan yang keras. Kenyataannya, kita nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Setiap rumah tangga memiliki masalahnya masing-masing, dan terkadang masalah tersebut harus disimpan dan nggak boleh diketahui oleh orang lain. Suka nggak suka, mereka punya hak untuk menggunakan uang tersebut pada apa-apa yang mereka prioritaskan. Nah, penggalang dana juga memiliki hak yang sama untuk menuntut sang istri, karena uangnya adalah uang donasi, dan sesuatunya harus dipakai transparan mungkin. Semoga masalah ini bisa selesai dengan damai. Semoga sang istri bisa menjelaskan pemakaian uang tersebut secara transparan, sehingga orang yang berdonasi pun akan lega karena uangnya dipakai untuk hal yang baik. Bagaimana nggak kecewa coba, udah dibantuin melakukan penggalangan donasi, setelah donasinya terkumpul malah nggak dikabari. Nah, kira-kira inilah gambaran yang terjadi kepada Novianti yang melakukan open donasi kepada Mas Agus. Di sana beliau melakukan open donasi dan sampai pada akhirnya dana yang terkumpul itu sudah mencapai kurang lebih 1,5 miliar. Dan ketika semua itu sudah terkumpul, pihak keluarga malah seakan tertutup kepada pihak Mbak Novianti ini. Padahal beliau sendiri udah terang-terangan mengatakan gak akan minta sepeser pun asalkan uang hasil galangan donasi tersebut ditujukan untuk kesembuhan dari Mas Agus. Beliau pun mengatakan dia merasa bertanggung jawab manakala donasi yang terkumpul itu harusnya ditujukan kepada Mas Agus untuk kesembuhannya dan bukan untuk kebutuhan lain, apalagi untuk kebutuhan keluarga. Nah, yang diutamakan itu kebutuhan Mas Agusnya dulu. Nah, objeknya ini dulu yang disembuhkan. Nah, kalau misalkan ada lebih-lebihnya ya itu udah alhamdulillah ya.
bagian dari rezeki. Namun kalau misalkan udah dibuat seperti ini, jadi seakan-akan aji mumpung memanfaatkan sebuah keadaan untuk meraup keuntungan. Nah, kira-kira itulah yang tergambar dari kasus yang terjadi kepada Mas Agus dengan Mbak Novianti yang melakukan open donasi. Nah, kalau kalian sendiri ada informasi terbaru lagi nggak terkait permasalahan ini? Kalau ada, boleh deh kasih tahu saya di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng. Teruntuk istrinya Mas Agus yang korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, ya kan? Gue udah nonton podcastnya Kak Deddy Sumargo. Itu gue nonton podcastnya sampai nangis karena begitu matanya dibuka perbannya itu gila, gue sampai nyes banget gitu kan. Tapi belakangan ini seliweran di TikTok itu diinformasikan kalau istrinya itu menyalahgunakan donasi yang sudah diberikan. Gue tanya, di mana sih hati nurani lu? Lu sebagai istrinya loh, orang yang akan mendampingi dia seumur hidup, ya kan? Di mana hati nurani lu? Kalaupun ya misalnya, kalaupun seumpama ada pihak lain, contohnya deh nggak usah jauh-jauh, Mas Agusnya sendiri deh yang minta untuk uang donasi ini dipakai buat A, B, C di luar dari pengobatannya. Mestinya lu yang melarang, paham? Jelas sih, gua nggak habis pikir ada orang segitunya, nggak punya hati nuraninya, ya. Itu adalah suami lu loh. Gila sih, gua sampai ngelihat begitu rusaknya itu wajah, itu mata, aduh. Apalagi dana yang terkumpul itu di atas 1 miliar. Itu bisa dilakukan operasi plastik, bisa buat menyembuhkan matanya dulu deh. Malah dibuat pakai buat bayar utang salah satunya. Sisanya gue nggak tahu deh. Gue nangkep itu, ya kan, dibuat bayar utang, buat ini, buat itu. Ya Tuhan, kenapa dunia ini kayak gini? Ada gitu orang-orang kayak gitu. Ya, untuk Teh Novi, mungkin lebih baik ke depannya kalau memang mau membuka donasi buat pengobatan orang lain, mungkin uangnya dikelola oleh yayasan kali ya. Nanti segala biaya pengobatannya sistemnya reimburse. Mungkin begitu kali saran aku. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa tertolong gitu kan. Jadi kan kalau menyalahgunakan kayak gini kan, kedepannya kan ya orang yang mau memberikan bantuan kan jadi mikir, bener gak sih? Ya, orang yang akan memberi bantuan akan mikir, ini nanti tepat gak ya? Ntar ini gak ya? Kan jadi ragu dengan kejadian kayak gini. Ya, aduh gila sih, gue nyes banget. Mudah-mudahan bertobat ya, say, bertobat. Buat kalian yang belum ataupun tidak terlanjur memberikan donasi untuk si Agus dari kasus penyiraman air keras yang sudah ditangani sama Teh Novi, ya lebih baik kalian jangan deh memberikan donasi untuk Agus, ataupun Teh Novi minta tolong ya, stop donasi untuk Agus. Meskipun itu dari yayasan atau pihak terkait. Udahlah kak, nggak usah ngurusin manusia seperti itu. Oke, kita kasihan, kita simpati sama Agus, tapi keluarganya apa? Keluarganya busuk kak, keluarganya bangsat. Dia memanfaatkan uang donasi untuk kepentingan lain dan melenceng dari pembiayaan rumah sakit untuk si Agus. Jadi ngapain gitu loh. Kita masih banyak orang yang perlu kita tolong dan ada di bawahnya Agus, itu masih banyak kak. Bukan karena aku nggak peduli ya, bukan. Oke, fix aku nggak ngebantu Agus, tapi melihat Teh Novi seperti ini dan donasi yang sudah temen-temen netizen itu berikan untuk si Agus, lebih baik stop lah kak ngurusin hal-hal seperti ini gitu loh. Intinya stop donasi untuk si Agus dan harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang termasuk istrinya si Agus yang sudah menggunakan uang donasi tersebut untuk hal apapun. Itu karena konsekuensi, apalagi diawasi oleh yayasan. Dan
buat teman-teman yang belum terlanjur deh, intinya nggak usah deh ngasih donasi ke Agus lagi, percuma gitu loh, percuma. Dan untuk Teh Novi, semoga masalah Agus ini segera terselesaikan dengan baik, dijembatani oleh Teh Novi yang sudah susah payah istilahnya memberikan yang terbaik untuk Agus, tapi dimanfaatkan oleh istrinya dan pihak-pihak tertentu. Semoga cepat selesai ya Teh. Dan intinya satu kali lagi saya tekankan, stop donasi untuk Agus. Buat kalian nggak usah peduliin si Agus lagi lah, intinya cuma dimanfaatin